Seorang gadis cilik meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, Indonesia akhir Desember lalu. Ia ditangani tim dokter di ruang ICU bersamaan dengan syuting sinetron. Kenyamanan pasien terganggu. Kejadian ini lantas memicu kontroversi di Indonesia. Rumah sakit yang seharusnya memberikan pelayanan maksimal untuk pasien, kini malah berbagi ruangan dengan kru dan artis sinetron. Seperti yang dilaporkan reporter Tempo TV, Rio Rizalino, berikut ini. Bocah kecil yang sedang berulang tahun ini adalah Ayu Tria Desiana. Tanggal 13 Desember lalu, ia genap berusia 9 tahun. Orang tua Ayu, Kurnianto Ahmad Toifur dan Roasih istrinya begitu bahagia melihat keceriaan anaknya. Tapi kebahagiaan itu ternyata tinggal sesaat. Hanya berselang 2 minggu, Ayu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Penyakit leukemia menggerogoti tubuh kecilnya sejak 7 tahun lalu. Biar sakit tapi dia masih bisa main, masih nonton TV, masih mau ngegambar. Seminggu ini 2 hari ini nggak mau. Maunya tiduran. Sore itu 26 Desember 2012, kondisi tubuh Ayu menurun. Kurnianto dan istrinya langsung membawa Ayu ke Rumah Sakit Harapan Kita. Saya tidur, dia ngeliatin saya aja. Terus dia pipinya Ayu, tangannya Ayu ngelus-ngelus saya gini-gini. Terus dia tangannya begini plak gitu. Dede kenapa deh? Nah, Dede ke rumah sakit ya. Mama nelpon bapak, jangan mama, udah mama bobo aja sini. Kurnianto yang saat itu masih berada di tempat kerja tanpa pikir panjang langsung pulang ke rumah dan membawa Ayu ke Rumah Sakit Harapan Kita. Kurang lebih setengah jam sampai di tempat rumah sakit, langsung ke UGD. Jam berapa kira-kira sampai di rumah sakit? Ya ke UGD kira-kira juga sekitar jam 7, jam setengah 8 lah. 1,5 jam di ruang unit gawat darurat, kondisi Ayu tak membaik. Dalam tindakan itu sudah diambil darah buat dicek kulturnya, segala macam, dipasang infusan. Dan dokter menyimpulkan katanya harus dirawat di ICU, dirujuk ke ICU. Ayu lantas dibopong ke ruang ICU. Namun baru saja pintu lift di lantai ICU terbuka, Kurnianto dan istrinya terkejut. Setelah pintu lift terbuka, itu baru terbuka aja udah kelihatan crowded sekali itu di depan ruang pintu masuk pertama ruang ICU. Keadaannya sudah seperti apa ya, sungguh ramai lah. Dan kita sempat kehalang dengan peralatan-peralatan yang mau digunakan syuting itu. Ternyata malam itu ruangan ICU Rumah Sakit Harapan Kita dipakai untuk syuting sinetron Love in Paris. Kurnianto sempat merekam suasana di sana dengan telepon genggamnya. Seperti inilah suasana ruang ICU malam itu. Saya merasakannya loh, kok ini ruang ICU kok ada syuting film, karena saya juga agak merasa keganggu kenyamanannya gitu. Kurang nyamanan lah dalam proses menunggu gitu. Menurut Kurnianto, syuting tidak hanya dilakukan di depan ruang ICU, tapi juga di dalamnya. Ruang ICU yang seharusnya steril, malam itu hiruk-pikuk oleh kru dan pemain sinetron. Bolak-balik sampai pintu ICU-nya sempat diganjel pakai sendal. Yang pintu pertama juga diganjel, pintu kedua juga diganjel. Itu seenaknya aja itu kru-kru film itu. Masuk, keluar, masuk, bawa tripod, bawa perlengkapan syuting lah. Pakaian mereka bagaimana? Ya biasa, pakai pakaian bebas begitu. Tak berapa lama kemudian Ayu ditempatkan di salah satu sudut ruangan ICU, bukan di kamar. Kondisinya semakin kritis. Perasaan takut, sedih dan cemas menggantung di hati dan pikiran Roasih. Kalau di ruang ICU tidak boleh ditungguin. Sekarang satu-satu keluar katanya. Sekarang bapaknya dulu keluar. Akhirnya bapaknya keluar. Saya
nggak boleh tuh sama Ayu, mama jangan tinggalin Ayu nggak mau tinggal. Terus saya ngomong, Ayu, Dek, kalau di tempat di sini tuh nggak boleh mama tungguin. Kalau di ruangan bawah, ruangan kantil bisa deh ditungguin. Enggak mama, Ayu nggak mau sendiri. Akhirnya Rohasi berpisah juga dengan anak bungsunya. Ayu ditangani oleh tim dokter Rumah Sakit Harapan Kita di tengah syuting sinetron yang masih berlangsung. Sampai jam 2, setengah 2 lah, saya dikabarin Ayu kritis katanya. Bapak diminta ngeliat gitu, ngejenguk. Akhirnya saya ke situ. Sempat baru berapa menit, 5 menit itu sempat berhenti jantungnya itu. Sempat bingung, panik, dan di situ bercampur lah. Akhirnya sampai normal kembali, ya kurang lebih setengah jam berhenti kembali jantungnya. Dan dokter minta maaf sama saya. Pukul 2:30 dini hari, Ayu Tria Desiani menghembuskan nafas terakhir. Kurnianto dan istrinya tenggelam dalam kesedihan. Kepergian Ayu di tengah syuting sinetron Rumah Sakit Harapan Kita mengundang kecaman dari berbagai pihak. Rumah sakit yang seharusnya jadi lembaga kesehatan publik malah dijadikan lokasi syuting sinetron. Aktivitas syuting yang dilakukan di dalam area rumah sakit, apalagi itu area ICU, itu jelas mengganggu kenyamanan konsumen dan bahkan mengganggu keselamatan konsumen. Ini yang saya kira apapun alasannya, tindakan dari manajemen Rumah Sakit Harapan Kita itu tidak dibenarkan atau tidak bisa diberikan toleransi. Lantas, bagaimana sikap pihak rumah sakit terhadap kejadian yang menimpa Putri Kurnianto? Bagaimana pula sikap pemerintah soal ini? Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.